Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 89. Kata-kata bijak tidak berguna untuk orang yang idiot. Semua orang tampak kalut. Saat ini, seluruh manajemen dan staf di grup Barma tercengang menyaksikan mobil-mobil orang-orang grup Nugraha buru-buru meninggalkan pandangan mereka. Apa yang terjadi? Mereka pergi begitu saja. Para staf di grup Barma mulai bergunjing setelah satu persatu kendaraan-kendaraan grup Nugraha melaju. Wahyu Nugraha tidak membalas dendam untuk Agil Nugraha meskipun dia habis dihajar. Wahyu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meski Agil menjadi cacat, Lintang Fed sesumbar ingin menghancurkan grup Nugraha. Mengapa presiden perusahaan Wahyu Nugraha pergi dengan tergesa-gesa tanpa mengatakan apa-apa? Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Orang-orang langsung mulai membicarakan hal itu. Apa yang terjadi? Mengapa sepertinya Wahyu Nugraha sangat takut pada Lintang Fed? Apa sih yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak dengar apa yang dikatakan Wahyu sebelum dia pergi? Dia mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih kepada Lintang karena telah memberi putranya pelajaran. Menurut pendapatku, sepertinya dia mengancam Lintang Fed. Kamu benar. Aku yakin dia memiliki maksud lain. Aku pikir Wahyu memiliki rencana yang lebih besar. Dia ingin mengambil alih seluruh grup Barma sekaligus. Astaga, ini tidak bagus. Tamat riwayat kita. Kita semua hancur karena Lintang Fed. Setelah diskusi yang panas, sebagian besar staf sampai pada kesimpulan bahwa kata-kata terima kasih dari Wahyu Nugraha, pimpinan grup Nugraha, sebenarnya memiliki arti sebaliknya. Sebenarnya, dia mengancam Lintang dan perusahaannya. Alih-alih melarikan diri, dia berencana untuk membalas dendam dengan mengambil alih seluruh grup Barma. Kebencian staf terhadap Lintang bertambah ketika mereka memikirkan hal ini. Lintang, lihat apa yang baru saja kamu lakukan. Grup Nugraha akan membalas dendam pada kita sekarang. Betul sekali. Kamu mungkin merasa senang membalas dendam. Tetapi sekarang kamu telah menyebabkan masalah bagi kami dan perusahaan. Kamu yang harus disalahkan. Berita ini akan segera menyebar ke penjuru kota Jakarta. Saat berita itu tersebar, tidak ada yang mau bekerja dengan grup Barma lagi. Kita sudah tamat. Pikiran pesimis melintas di benak para staf saat mereka diliputi keputusasaan. Bahkan, kekhawatiran Liana Barma terlihat ketika wajah cantiknya memancarkan ekspresi yang rumit. Lintang, apakah menurutmu grup Nugraha akan benar-benar balas dendam pada kita? Liana Barma pernah mendengar tentang Wahyu Nugraha sebelumnya. Dia tahu bahwa pria itu adalah seorang tiran kejam yang akan melakukan apa saja untuk membalaskan dendam, bahkan dengan berpura-pura lemah dan tunduk. Begitu dia memutuskan untuk bergerak dan menyerang, dia akan menyerang musuhnya dengan kekuatan penuh. Dia adalah tipe orang yang tidak akan berhenti sampai dia merenggut nyawa musuhnya. Apalagi, Liana menyadari bahwa Lintang tampaknya tidak memiliki hubungan dekat dengan Wahyu. Sepertinya grup Barma benar-benar dalam masalah kali ini. Namun, Lintang tersenyum ketika mendengar kata-kata Liana. Jangan khawatir. Dia tidak akan berani melakukan itu. Dia tidak akan berani. Staf di sekitarnya memandang Lintang dengan jijik ketika mereka menyaksikan perilaku arogannya. Mereka sama sekali tidak percaya pada omong kosong Lintang Fed. Para staf berpencar. Mereka semua sibuk meminta bantuan dan merencanakan langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat yang sama, kabar tentang menantu lemah di keluarga Barma memukuli Agil Nugraha, putra tertua grup Nugraha, hingga akhirnya luka parah dan cacat, menyebar dengan liar di penjuru kota Jakarta, menyebabkan kegemparan besar. Grup Nugraha jauh lebih kuat daripada grup Barna. Grup itu bukan pihak yang bisa mereka lawan. Apalagi, Wahyu Nugraha adalah tokoh penting dan berpengaruh di kota Jakarta. Lintang, menantu dari keluarga Barma memukul dan melumpuhkan putra Wahyu Nugraha. Sama artinya dengan mencari masalah. Segala jenis kabar dan gosip segera menyebar ke penjuru kota. Rupanya, Wahyu Nugraha dari grup Nugraha mengadakan rapat dewan untuk membahas cara membalas dendam putranya dan mengambil alih grup Barma. Wahyu Nugraha mengunjungi konglomerat bisnis kelas 1, grup Nahoda. Dia mungkin berencana bekerja sama dengan mereka untuk membalas dendam pada grup Barma. Menurut sumber dari orang dekat Wahyu Nugraha,
Dia menggunakan semua koneksinya untuk mengumpulkan 5 perusahaan kelas 1 dan 10 perusahaan kelas 2 di kota Jakarta untuk meluncurkan serangan destruktif terhadap bisnis grup Barma. Potongan-potongan gosip ini menyebabkan kegemparan besar di dunia bisnis. Seperti gempa bumi yang mengerikan yang akhirnya mencapai keluarga Barma dan menyebabkan kegemparan lain di keluarga Barma. Gatra Barma, pemimpin keluarga Barma, Liana Van dan anggota keluarga Barma lainnya menegur Liana Barma lewat serangkaian panggilan telepon dan pesan teks dengan isi senada. Mereka ingin Liana Barma dan Lintang Fed datang ke kediaman keluarga besar Barma dan meminta maaf di hadapan seluruh keluarga. Meminta maaf. Senyum kecut melintas di wajah Liana setelah dia menutup panggilan dari Gatra Barma yang marah. Semuanya sudah berakhir. Dia tahu bahwa karirnya sebagai presiden grup Barma telah berakhir. Apakah kau menyesalinya? Lintang bertanya pada Liana sambil tersenyum tanpa kekhawatiran sedikit pun di wajahnya. Apakah aku menyesalinya? Liana menggelengkan kepalanya dan menatap Lintang dengan penuh kasih. Lintang, kau memukul dan melumpuhkan Agil Nugraha demi aku. Meskipun aku pikir reaksimu mungkin berlebihan. Kau masih suamiku. Tidak peduli apa yang kau lakukan. Aku akan tetap di sisimu dan menghadapi semua konsekuensinya denganmu bahkan jika itu berarti kehilangan posisi sebagai presiden grup Barma atau diusir dari keluarga Barma. Dek-dek, jantung Lintang berdegup kencang ketika dia mendengar jawaban Liana. Dia sangat tersentuh oleh kata-kata Liana. Perasaan hangat seolah mengalir di sekujur tubuhnya. Kini, dia menatap Liana dengan ekspresi lembut dan berkata, "Sayangku, jangan khawatir. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, termasuk keluarga Barma." Saat mengucapkan kata-kata itu, pandangan dingin dan kejam melintas di mata Lintang, luput dari perhatian Liana. Siapapun yang akrab dengan Lintang tahu bahwa dia tidak akan pernah ragu untuk melenyapkan seluruh keluarga Barma jika mereka melakukan sesuatu yang dapat menyakiti Liana Barma. Pasangan itu saling memandang dan tersenyum sebelum berjalan bergandengan tangan menuju rumah keluarga Barma. Sementara itu, semua anggota keluarga inti di keluarga Barma berkumpul di kediaman keluarga itu, termasuk Gatra Barma dan putra sulungnya, Liana Van. Adi Barma dan putrinya, Eli Barma, juga hadir. Eli Barma yang telah ditahan sebelumnya telah dibebaskan dengan uang jaminan setelah diketahui bahwa dia tidak berperan dalam penghancuran keluarga Tanomo. Saat ini, Siswanto Barma dan istrinya yang berdiri di aula utama kediaman keluarga Barma, menjadi sasaran kritik di depan semua anggota keluarga Barma. Siswanto Barma, lihat apa yang telah dilakukan putrimu dan menantumu. Desas-desus telah menyebar liar di seluruh kota Jakarta. Dan semua orang tahu bahwa keluarga kita akan hancur. Gatra Barma memelototi Siswanto dengan marah. Tampak seolah-olah dia akan menguliti Siswanto hidup-hidup. Dia bukan satu-satunya orang yang membenci Siswanto Barma. Liana Van dan Eli Barma, yang berdiri di samping, juga membenci Siswanto Barma dan keluarganya. Oleh karena itu, mereka akan selalu menghina dan mengkritik keluarga Siswanto dengan kasar setiap kali mereka memiliki kesempatan. Siswanto Barma, keluargamulah yang menyebabkan semua masalah. Jadi kalian semua harus menanggung sendiri akibatnya. Jangan menyeret keluarga Barma bersamamu kali ini. Betul sekali, Paman Siswanto Barma. Menantu lemahmu memang sangat nekat. Sebelum ini, dia memenjarakan seluruh keluarga kami. Ayah serta suamiku masih dikurung sampai hari ini. Terlebih lagi, dia telah memukul dan melumpuhkan Agil Nugraha. Hah. Aku sarankan kita membawa Lintang Fed ke kantor polisi. Petik 2. Sekarang, semua anggota keluarga Barma diliputi kemarahan yang luar biasa. Tetapi Siswanto Barma dan Astrid yang menjadi target utama pelampiasan amarah mereka berdiri dengan tenang di situ. Namun, Siswanto Barma hanya tersenyum kecut kepada mereka. Dia menoleh ke Gatra Barma dan berkata, "Ayah tidak perlu khawatir tentang itu. Hari ini, Prabu Kartawiraja dan semua direktur dari grup Harja setuju untuk bekerja sama dengan grup Barma. Tidak ada yang akan berani menyentuh perusahaan kita." "Apa, Prabu Kartawiraja?" Petik 2. Kata-kata Siswanto Barma membungkam kerumunan di aula utama untuk sesaat. Tetapi mereka dengan cepat tertawa terbahak-bahak setelah menyadari apa yang dia katakan.
Hahaha, Siswanto. Apakah kamu sedang bermimpi? Grup Harja adalah konglomerat bisnis raksasa yang sangat kuat. Sedangkan Grup Barma hanyalah sebuah perusahaan bisnis kecil kelas 2. Mengapa mereka ingin bekerja sama dengan kita? Betul sekali. Seorang tuan muda dari perusahaan bisnis kelas 1 bahkan mampu menghancurkan grup keluarga Barma. Siswanto Barma. Aku pikir kamu pasti sudah sinting. Siswanto Barma tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mendengar kata-kata Siswanto, semua orang memandangnya dengan jijik. Bahkan Gatra Barma menatapnya dengan sangat kecewa. Siswanto Barma, aku tidak percaya kamu begitu bodoh. Menggunakan grup Harja sebagai tameng. Aku, Gatra Barma, bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan Prabu Kartawiraja secara langsung. Kamu memiliki syarat apa untuk dapat bernegosiasi dengannya? Tiba-tiba, Siswanto Barma dibombardir dengan banyak keraguan dan kritik dari anggota keluarga Barma sehingga membuatnya terdiam karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada mereka. Ayah harus percaya padaku. Semua yang kukatakan benar. Prabu Kartawiraja dan semua direktur dari grup Harja sengaja datang menemuiku dan Lintang hari ini. Mereka sangat sopan kepada kami. Dan bahkan menyapaku dengan hangat sebagai Direktur Barma. Direktur Barma, hahaha. Pada saat itu, tawa orang-orang di aula utama menjadi semakin keras. Mereka mengejek, menghina dan mengolok-olok Siswanto terus-menerus. Tepat ketika Siswanto hendak menjelaskan dengan sungguh-sungguh kepada mereka lagi, suara dingin dan jauh datang dari luar rumah. Ayah hanya perlu menjelaskan sekali. Seuntai kata bijak tidak ada gunanya bagi orang yang sungguh idiot. Tidak ada gunanya mencoba menjelaskan sesuatu yang terlalu rumit kepada sekelompok orang idiot.